Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Saryono, selaku dosen pengampu mata kuliah sarana dan prasarana olahraga. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait permainan, yaitu permainan SOS. Sebelum membahas lebih lanjut terkait permainan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dinner Ulfifikani Room dengan NIM 21603141010, Selinur Hadifa dengan NIM 21603141018, Muhammad Fatih Farahat dengan NIM 21603141021, Rizky Fania Amanda dengan NIM 21603144001, Lili Anindya Maharani dengan NIM 21603144009, dan yang terakhir ada Vela Rahmaran Diasti dengan NIM 222101444013. Selanjutnya, terkait pengertian permainan SOS akan dijelaskan oleh Mbak Seli. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Fania. Di sini saya akan menjelaskan permainan SOS yang dimana ini modifikasi permainan yang dibuat oleh kelompok kami. Permainan SOS ini adalah permainan yang dimana antar kelompok berlomba untuk menyusun kertas yang berbentuk X dan O secara vertikal maupun horizontal ke dalam kotak yang telah disediakan. Adapun kotak ini nanti akan kami bentuk dalam bentuk lapangan di tanah. Kemudian permainan SOS ini merupakan permainan yang menuntut konsentrasi, ketenangan, fokus, dan akurasi yang tinggi dalam permainannya. Next. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini saya akan membacakan tentang sarana dan prasarana. Yang dibutuhkan pertama adalah kertas berbentuk X dan O, yang kedua adalah lapangan, yang ketiga tepung, dan yang keempat peluit. Lalu kemudian ada manfaat permainan SOS. Permainan ini dapat melatih kerjasama tim, komunikasi antar tim, memecahkan masalah, menyusun strategi. Selain itu, permainan ini dapat melatih kelincahan, kecepatan, dan koordinasi setiap individunya. Untuk melakukan permainan SOS sendiri itu tidak jauh beda dari melakukan permainan SOS yang di kertas menggunakan media kertas, namun bedanya di sini kami memodifikasi dengan menggunakan media lapangan dan juga orang. Jadi cara permainan yang pertama ialah permainan ini dilakukan secara kelompok dan masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Lalu masing-masing kelompok akan diberi kertas X dan O dengan jumlah kertas masing-masing orang di kelompok membawa kertas. Jadi setiap kelompok kan isinya 4 sampai 5 orang. Nah, itu masing-masing orang membawa kertas. Jadi nggak ada yang nggak bawa kertas seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk melakukan permainan ini, orang pertama pada barisan tiap kelompok akan berlari menuju kotak yang sudah digaris dengan tepung. Nah, dia akan lari. Larinya itu bukan lari biasa, tapi lari sprint. Karena nanti antara kan ada dua kelompok. Tiap-tiap kelompok ini akan balapan nih mau naruh kertas tersebut di kotak mana. Bebas kan karena ini masih peletakan pertama, jadi bebas mau diletakkan di mana. Setelah meletakkan kertas X dan O tersebut, orang pertama akan kembali berlari balik ke kelompoknya masing-masing. Lalu orang pertama ini akan menepukkan tangan pada orang di belakangnya, si orang nomor 2 tadi, pelari nomor 2. Tapi pelari nomor 2 ini nggak boleh lari dulu sebelum orang pertama nyampe dan menepukkan tangannya. Kalau orang pertama udah nyampe dan menepukkan tangannya, baru orang kedua boleh berlari membawa kertas menuju ke kotak SOS yang ada di depan. Nah, karena cara bermainnya itu sama-sama SOS yang di kertas, jadi harus membentuk pola XOX. Bebas mau ditaruh di mana, yang penting polanya itu nanti akan terbentuk. Dan masing-masing kelompok juga boleh mengecoh nih, misal si kelompok X mau ngecoh punyanya kelompok O, boleh. Jadi dia boleh menaruh kertas tersebut untuk menghadang punya kelompok yang membawa kertas O. Seperti itu. Nah, hal ini terus dilakukan sampai
benar-benar ada kelompok yang berhasil membentuk pola XOX. Jika sudah ada kelompok yang berhasil membentuk pola XOX, maka kelompok tersebut yang dinyatakan menang. Seperti itu. Untuk selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dina terkait cara bermainnya, pada layar tersebut telah digambarkan bagaimana cara bermain modifikasi permainan kertas dari permainan SOS. Nah, seperti gambar tersebut di atas kita simpulkan bahwa kelompok yang di atas yaitu kelompok O dan yang di bawah yaitu kelompok X. Nah, untuk memulai permainan, maka pelari pertama itu nanti diberi aba-aba oleh wasit untuk melakukan start, baik itu berlari maupun sprint. Yang penting itu startnya nanti bebarengan. Nah, setiap berlari itu membawa kertas, bebas melakukan menaruh kertasnya itu di mana saja. Nah, setelah menaruh kertas tersebut ke dalam kotak yang diinginkan, maka pelari tersebut kembali ke start untuk menepuk pelari kedua dan selanjutnya. Nah, seperti gambar tersebut, kelompok X sudah menaruh 3 buah kertas sehingga membentuk vertikal, maka dapat dikatakan untuk grup yang X memenangkan permainan tersebut. Nah, untuk memenangkan permainan tersebut, boleh juga untuk membentuk vertikal maupun horizontal, maupun menyilang atau miring, seperti yang di bawah. Mungkin seperti itu kurang lebih gambaran permainannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.